Menebak reaksi kubu Anies soal bocoran kontrak politik dari Sandiaga Uno. Waduh, 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 Anies dalam masalah besar. Berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Saya tidak tahu yang dimaksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Karena berarti kalau penegasan berarti sampai perjanjian itu soal hutang. setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama ya. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca. Dalam suatu wawancara, Sandiaga Uno menyebut secara jelas adanya kesepakatan tertulis antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang ditulis oleh Fadlizon mengenai Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesepakatan itu, masih menurut Sandiaga jika Prabowo maju sebagai capres, maka Anies tidak boleh ikutan maju pula dalam perhelatan Pilpres yang sama. Entah apa yang dimaksud Sandiaga tiba-tiba membocorkan soal hal yang seharusnya menjadi rahasia itu. Khususnya bagi mereka yang berempat, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Fadlizon. Apakah ada trik politik yang ditunjukkan buat menghambat atau menghalangi plan Anies maju ke Pilpres 2024 mendatang? Bisa jadi ya, tapi bisa juga Sandiaga sekedar mencari sensasi supaya menaikkan elektabilitasnya sebagai politisi. Dampak dari ocehan Sandiaga pun mulai terasa. Said Didu sudah berkuar-kuar dengan maksud menyangkal adanya kesepakatan itu. Ya wajar saja dia menyangkal, meski agak tak tahu diri juga. Lah kalau dipikir ngapain pula dia menyangkal. Wong saat kesepakatan itu dibuat, Said Didu kan nggak ada di sana ya, juga nggak ikut dilibatkan. Bukanlah Sandiaga Uno sudah menyebut orang-orang dalam kesepakatan itu siapa saja. Ya, tapi yang namanya buzzer macam Said Didu, ya biar sajalah dia mau mengoceh apapun. Karena kita nggak akan dengarkan. Publik juga rasanya sudah apatis sama Said Didu kok. Berkata nih, dia mau mengganggu apa suka-suka dialah. Meski begitu bagi saya pengakuan Sandiaga Uno ini tetap menarik, terutama menantikan reaksi Anies, Prabowo, dan Fadlizon. Nama terakhir disebut mengetahui di mana draft kesepakatan politik itu dibuat. Selain dia juga yang bikin dan menulis draft kontrak politik terkait Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana dengan Anies? Saya sih sudah bisa menebak langkah Anies akan seperti apa dalam merespon isu adanya kesepakatan alias kontrak politik dirinya dengan Prabowo itu. Awalnya dia akan coba ngeles dengan kemampuan olah katanya yang sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau cara ini gagal atau dianggap kurang ampuh, dia mungkin sekali akan menyangkal adanya kesepakatan itu dengan cara yang enggak terhalus tentunya. Terakhir tentu saja akan muncul pembelaan hingga reaksi membabi buta dari buzzer setia Anies, para pendukung fanatiknya hingga sebagai kader Nasdem yang akan sekuat tenaga menjaga agar citra Anies tidak semakin rusak sebagai ex gubernur yang nggak bisa dipegang kata-katanya.